أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan membacakan surah As-Saffat ayat 159 sampai 182 ya, sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi amma yasifun. Illa ibadallahil mukhlasin. Fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnul musabbihun wa in kanu layaquluna law anna indana dzikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hinin wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzirin wa tawalla anhum hatta hinin wa absir fasawfa yubsirun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Tiada seorang pun di antara kami, yaitu para malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersof-sof dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata,
kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, yaitu kitab Al-Quran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika, dan lihatlah, karena mereka juga akan melihat Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal Mukarram wal Mutaram, Pembina Majelis YPPI Sejabot Apok, Om Jainab beserta keluarga, semoga Gusti Allah senantiasa melindungi dimanapun beliau berada, dan juga terhadap kepada istri beliau yang insya Allah mewakili kehadirannya pada malam hari ini, dan juga kepada pembimbing kita Om Irwan, semoga selalu senantiasa berada di dalam lindungan naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang terhormat Ketua Umum Majelis YPPI Sejabot Apok Kang Muhammad Bani, semoga selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ketua Harian Majelis YPPI Sejabot Apok Om Hendra, juga selalu senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, dan dikabulkan hajat dan keinginan dunia dan akhiratnya. Juga kepada koordinator Ustadz yang saat ini juga merangkap sebagai pembawa acara, Bang Aris, juga semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi keistiqomahan, dan juga selalu berada dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada segenap pengurus Majelis YPPI Sejabot Apok, dan juga para ikhwan, akhwat, para hadirin wal hadirat semuanya yang sami hadir. Semoga kita semua selalu disatukan dalam satu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga insya Allah nanti kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ikhwan, para akhwat, ini surat As-Saffat yang tadi telah saya bacakan. Di antaranya adalah ayat yang ke-159, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Bahwasanya banyak sifat-sifat negatif yang disematkan kepada Allah oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik. Bahkan mereka ada yang mengatakan, bahkan menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya azab, dengan kabar-kabar tentang akhirat, kiamat, dan lain sebagainya. Dan di sini Allah mengecualikan hamba-hamba
yang akan mendapat siksa, yang akan masuk neraka, dikecualikan kecuali mereka yang dibersihkan dari dosa. Sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di keterangan yang lain, may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Begitupun kepada mereka yang telah disesatkan oleh Allah pun tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Maka hidayah adalah hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dijelaskan adanya kebenaran tentang Al-Qur'an, diutusnya Kanjeng Nabi, tetapi banyak mereka yang mendustakan dan mengingkari akan kebenaran daripada Al-Qur'an dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini diancam, maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan diakhiri surat As-Saffat dengan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya, fenomena ini pun mungkin setiap hari kita temui, kita rasakan adanya apa ya? Bukan keingkaran. Kalau mereka mungkin jelas-jelas mengingkari adanya Allah, kebenaran daripada Al-Qur'an, tetapi terkadang kita pun tidak menyadari ya bahwa di suatu keterangan juga dijelaskan rubba qari'in, berapa banyak orang yang membaca, yaitu qari'ul Quran, wal Quran yal'anuh, sedangkan Al-Quran melaknatnya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi justru Al-Quran malah melaknatnya. Ternyata Al-Quran ini pun bisa memberi syafaat, ya, pertolongan. Bahkan dijelaskan ada beberapa surat yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keutamaan, memiliki atau menjadi perisai daripada siksa ataupun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sekilaslah tentang surah As-Saffat bagian terakhir atau ayat-ayat yang terakhir, menjelaskan tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita kaitkan di majelis kita, mungkin banyak juga pengingkaran-pengingkaran yang tidak sadar, mungkin saya pun melakukan. Artinya apa? Ketika di baiat, ya di baiat, ini kita ngulang lagi nih. Waktu itu saya di baiatnya bahasa Sunda, jadi ada keinginan atau ada rasa apa ya, yang nggak ngerti ya di baiat pakai bahasa Sunda, nggak ngerti apa isi baiatnya. Tapi setelah melihat di buku Pepakem Rasa Tunggal, wah ternyata itu adalah bentuk perjanjian baiat bahwa kita yang pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, diantaranya sholat 5 waktu, udah janji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyaklah isi-isi baiat
Dan itu semua tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita kerjakan jika disandarkan pada kekuatan diri pribadi. Semakin kita merasa mampu untuk melakukan ketaatan ibadah, maka justru itu semakin menjauhkan kita dari kasih sayang rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jadi taat, istiqomah, ibadah, sholat, dan lain sebagainya, itu bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga merupakan pemberian atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Kanjeng Nabi Sulaiman diberi banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang berlimpah ruah, bahkan tentaranya pun dari berbagai jenis, ya dari jin, manusia, bisa mengendalikan angin dan lain sebagainya, berbicara dengan hewan dan lain sebagainya. Dia mengungkapkan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah semata-mata dari keutamaan Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ya kan jarang ketika kita dapat kelapangan, ketika kita dapat kemudahan, hidup enak, wah pokoknya seakan-akan pintu terbuka lebar, semua urusan gampang. Itu jarang kita berpikir kalau itu adalah merupakan suatu ujian. Tapi justru kita kadang merasa bahwa itu adalah, wah ini rezeki anak soleh. Ya rezeki suami soleh, rezeki istri solehan yang nemu duit di dompet suami lagi nyuci. Dan lain sebagainya. Tapi kalau kata Kanjeng Nabi Sulaiman, ini adalah semua untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur. Ya begitupun di perjalanan kita tentu kita mengalami berbagai macam ya suka duka, duka cita dan lain sebagainya. Suka cita dan duka cita. Setiap kita pun mungkin mengalami karena ya kehidupan seperti itulah, naik turun. Kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia dan lain sebagainya. Tetapi kalau semua itu kita sandarkan, kita kembalikan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama meyakini satu, bahwa tiada yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, segala kehidupan kita yang lebih jelasnya adalah jodoh, takdir, rezeki, mati, apalagi dan lain sebagainya, itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah gariskan. Maka kita tinggal menjalani. Nah di sini kita dihadapkan kepada dua perkara. Ya sering kita bahas ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sabul yamin, ada sabul shimal, golongan kanan, golongan kiri. Maka kita harus bisa melihat jangan hanya dari satu sudut. Misalnya iblis itu jelas-jelas mendurhakai perintah Allah. Ada satu lagi sosok Nabi Adam alaihissalam yang merupakan ciptaan Gusti Allah yang dimuliakan. Kalau kita hanya memandang kepada salah satu sisi, iblis misalnya, atau kepada Nabi Adam misalnya, kita tidak akan ketemu
ya tidak akan ketemu kepada satu titik di mana adanya iblis, adanya Nabi Adam, itu semuanya berpusat kepada kudroh dan irodahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong kemana baik nih? Nyambung orang nih? Aus. Iya santai aja lah, relax. Tahu nih bingung mau ngomong apa ini. Ya, jadi apa ya? Terkadang kita gagal paham lah dalam memahami bahasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan di awal mungkin masuk kita ke majelis adanya kaperi, kanyeri, karuas, rara tunggara dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua merupakan tangga yang bisa menyampaikan kita atau menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena dalam keterangan yang lain pun dijelaskan bahwa Allah itu beserta dengan hamba-hamba yang hancur lebur hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah. Ya udah itu aja ya, mungkin nggak panjang lebar. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita bermohon berharap kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa selalu dilindungi, dirahmati, diberi pertolongan dimanapun kita berada, dijaga iman Islam kita, dikaruniakan istiqomah, dan juga termasuk minal mukhlasin yang tadi telah saya bacakan ayatnya. Dan juga semoga perkumpulan kita Allah jadikan perkumpulan marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.